Oke, kami dari kelompok H yang beranggotakan saya sendiri, Alan Kristiadi Grinsmana, Nisa Nursiah, Yolensia Uni, dan juga Fermentius Jonathan Mac dari kelas ekonomi kreatif akan mempresentasikan tentang perkembangan ekonomi kreatif. Langsung saja nomor 1. Salah satu DCMS model dari industri kreatif menurut kelompok kami yang pertama adalah kartun atau animasi khas Jepang yang bernama anime atau dalam bahasa Inggris berarti animation. Anime ini berada di lingkup film pada model DCMS ini. Anime sendiri termasuk dalam DCMS model karena anime identik dengan negara Jepang, dengan ciri khas negara Jepang sendiri. Mulai dari bahasa yang digunakan di anime, tentu bahasa Jepang, pakaian yang digunakan oleh karakter-karakter di anime sendiri, budaya sehari-hari masyarakat Jepang yang diangkat juga di anime itu, nama daerah, tentu nama-nama kota yang ada di Jepang, dan masih banyak lagi yang dapat diolah menjadi film. Masih banyak lagi ciri khas negara Jepang yang digunakan dan diolah di anime tersebut. Anime ini menjadi salah satu industri kreatif di Jepang karena dengan ciri khas negara Jepang sendiri mereka dapat mengangkatnya di film di karakter anime ini. Jepang juga dapat mengolahnya dan menjadikan animasi ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Karena industri animasi ini juga melibatkan banyak profesi-profesi yang ada di Jepang. Mulai dari seniman, konten kreator, penulis naskah, editor, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya anime ini menambah lapangan pekerjaan yang ada di Jepang. Ditambah juga dengan penjualan merchandise mereka, merchandise anime ini yang menembus pasar internasional. Jadi sampai masyarakat luar Jepang pun rela membeli merchandise, kaos, topi, dan lain sebagainya karena sudah memfavoritkan karakter-karakter yang ada di anime tersebut. Oke, lanjut ke yang contoh kedua. Di sini kelompok kami mengambil yaitu K-pop. K-pop seperti yang kita tahu, K-pop itu berasal dari Korea Selatan yang merupakan salah satu industri kreatif yang berada dalam ruang lingkup musik pada model DCMS. Dan demam kultur pop Korea atau yang sering disebut dengan musik wave, Korean Wave, sedang mewabah dalam skala global yang merupakan hasil kolaborasi dari sistematis pemerintah dan pihak swasta dalam pengembangan industri kreatif Korea Selatan. Tidak hanya musik, tapi juga film, fashion, hingga kuliner yang berasal dari Korea Selatan yang sudah mewabah sampai ke skala internasional. K-pop sendiri menjadi salah satu ciri khas dari Korea Selatan, baik dari segi bahasa, gaya, dan lain-lain. Next. Oke, jadi kenapa sih pendapatnya di industri sektor kreatif di dunia ekonomi kreatif ini sangat tinggi ini kenapa? Jadi karena di dalam bidang industri kreatif ini kita bisa mengembangkan semua aspek dalam suatu daerah negara. Artinya di sini ada komponen-komponen tertentu yang menjadi dasar, menjadi ciri khas yang bisa kita kembangkan untuk menjadi pundi-pundi penghasilan bagi kaum ekonomi kreatif ini. Nah, jadi hanya bermodalkan sebuah gagasan yang kreatif bisa mengubah sesuatu yang hasilnya mendapatkan nilai jual yang tinggi. Contohnya kayak kita hanya bermodalkan misalkan bekas-bekas sampah atau bekas-bekas bungkus-bungkus plastik gitu, itu bisa menjadi tas dan karena mempunyai ciri-ciri tertentu yang membuat
nilai dari tas itu jadi tinggi dan bisa menghasilkan suatu yang kreatif untuk menghasilkan penghasilan bagi generasi-generasi muda yang sekarang ini. Nah, itu hal yang itu dapat menjadi salah satu faktor yang membuat industri kreatif mendapatkan pendapatan tinggi. Artinya di sini kita dituntut sebagai generasi-generasi muda untuk bisa menemukan inovasi dan kreativitas kita dalam suatu hal, dalam lingkup-lingkup terkecil saja, contohnya kayak sampah tadi, sehingga kita bisa mengembangkannya lebih lanjut menjadi suatu hal yang kreatif. Lalu untuk pertanyaan ketiga, kami mengambil salah satu contoh produk kelas atas dari Eropa, yaitu namanya adalah Louis Vuitton, yang pertama kali didirikan pada tahun 1873. Harga produk ini sangat mahal, dan alasan kenapa produk ini sangat mahal karena dalam pembuatan dan bahannya saja sudah cukup mahal. Ditambah dengan produksi barang yang dijahit menggunakan tangan atau menggunakan mesin jahit biasa. Nah, di sini ada ada hubungannya dengan waktu ya. Waktu menjahit itu kan lama tuh, waktu menjahit. Nah, karena lama dan bahannya itu juga khas mereka, Louis Vuitton ini memakai bahan-bahan yang khas dari mereka pribadi, mereka sendiri. Di sini juga dapat menambah nilai jualnya. Artinya ada suatu hal-hal otentik yang tidak bisa ditiru oleh brand-brand lain yang mereka punyai di sini. Karena tersebut itu menjadi nilai tambah dari penjualan produk LV itu. Selain ini, produk LV ini diproduksi dengan jumlah yang sedikit per modelnya, atau lebih tepatnya produk LV ini banyak limited edition yang buat produk ini sangatlah mahal. Nah, kebiasaan dari perusahaan ini juga memberikan barang limited edition, membuat banyak reseller yang menawarkan kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi sehingga harganya menjadi mahal. Contohnya kalau di Indonesia itu ada kasus namanya itu kasus sepatu Kompas yang dulu sempat tren ya karena dijual baru oleh perusahaan hanya ratusan, tapi ketika sudah di reseller kembali itu menjadi harganya sangat fantastis. Kisaran 1 sampai 5 jutaan itu menurut saya itu adalah harga yang sangat fantastis. Nah, hal tersebut sebenarnya juga bisa kita terapkan dalam industri kreatif yang bakal kita jalani, dan kita bisa meniru cara-cara yang dilakukan oleh Louis Vuitton ini untuk menghasilkan suatu barang kreatif yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Selain itu juga, LV menggunakan metode Keystone Markup, di mana metode ini diterapkan dengan melipat gandakan biaya produksi yang bisa mencapai 50 hingga 100%. Tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, metode ini dianggap paling mudah untuk mematok harga suatu produk, sehingga bisa berlaku secara universal di berbagai tempat. Nah, yang terakhir ada pada nama dari label LV tersebut, yang memang sudah mendoktrinasi masyarakat lewat pemasaran-pemasaran yang dilakukan. Masyarakat cenderung melihat brand yang dicantumkan sebagai brand yang high class, sehingga harganya mahal. Jadi, tidak sulit bagi perusahaan tersebut untuk mematok harga yang tinggi, karena besarnya nama mereka di dalam industri tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.